Hai Sobat Sport, gimana kabarnya hari ini? Senang sekali Sekar bisa berjumpa lagi bersama Anda. Tentunya di program kesayangan kita bersama, di mana lagi kalau bukan di Sportholic, Ignite the Spirits of Sport. Kali ini Sekar seperti biasanya ya, nggak sendirian, karena hari ini kita akan berbincang-bincang gitu dengan narasumber kita, yang mana beliau ini menekuni salah satu bidang olahraga gitu. Kira-kira bidang olahraga apa dan siapa narasumber kita? Langsung aja kita kenalan. Halo Kak. Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, boleh dong kenalan dulu ke Sobat Sport, namanya siapa, dari jurusan dan fakultas apa, terus menekuni olahraga apa? Halo Sobat Sport, kenalin aku Kinasih Ayu Batari, bisa dipanggil Kina atau Kinasih. Aku mahasiswi Universitas Brawijaya di FTP, Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan semester 3. Oke, menekuni olahraga apa sih Kina? Kalau aku di bidang silat, tapi perguruannya di perisai diri. Oke, jadi hari ini Sobat Sport kita bakal bincang-bincang gitu ya dengan Kak Kina. Kira-kira gimana sih perjalanannya Kak Kina dalam menekuni bidang olahraga ini gitu. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu kesibukannya akhir-akhir ini apa sih? Kalau untuk sekarang ini kan udah libur semester sih Kak. Tapi aku ikut di UKM sebagai pengurus lagi di tahun kedua aku. Terus aku juga ikut magang mandiri di salah satu komunitas tuh Bekti Milenial. Itu baru per Januari ini sih. Itu aja. Oke, jadi karena masih libur juga ya, tapi masih ada kegiatan aktivitas di UKM dan juga di magang. Oke, luar biasa. Nah, boleh dong diceritain awal mula Kak Kina nih menekuni olahraga bela diri, khususnya di perguruan perisai diri ini, gimana sih ceritanya awalnya? Kalau dari aku itu karena kan aku punya kakak sih Kak. Itu dari papa aku yang ikutin mereka ke kayak bela diri, tapi bukan di silat, cabang lain. Tapi kayak baru aku itu dimasukin di pencaksilat. Nah kebetulan papaku kok nggak tahu informasi dari mana. Terus tiba-tiba aku dimasukin di UKM perisai diri UB. Oh, itu awalnya kapan tuh? Sejak kapan? Itu semenjak SD sih Kak. Oh SD, berarti udah lama banget ya? 2016. Oh, berarti SD akhir hampir mau lulus ya? Atau di kelas 4, oh kelas 4 ya? Oh, Oke, berarti dari SD udah mulai nyoba ikut bela diri, sampai sekarang tetap lanjut gitu. Tapi awalnya dulu kerasa ada kayak karena disuruh nih, terus kayak terpaksa gitu, atau emang sebenarnya emang punya minat dan tertarik buat ikut gitu? Oh, terpaksa sih. Terpaksa ya? Dulu itu kalau waktu SD itu kita cuma latihan-latihan biasa gitu sih Kak. Baru mulai pertandingan itu di SMP. Jadi semenjak SMP karena udah pernah ikut pertandingan, terus ngerasa yang enak juga, jadi lanjut aja sampai sekarang gitu. Oh, tapi di titik apa sih Kak Kina nih ngerasa kayak, kan awalnya tuh kayak terpaksa ya, maksudnya disuruh orang tua buat ikut gitu, karena kakaknya dulu juga ikut gitu kan. Terus sampai akhirnya ada momen dimana Kak Kina ngerasa kayaknya seru nih di sini atau nyaman nih, itu waktu kapan dan ceritanya gimana, boleh nggak diceritain? Kayaknya waktu SMP atau SMA gitu sih Kak, karena kan udah deket sama kakak-kakak di PDUB juga, terus kayak ngasuh gitu kan, karena dari kecil juga. Terus juga ya awal pertandingan itu makin chemistry-nya kan makin kuat juga, karena kita di luar kota. Jadi kayak saling baur satu sama lainnya juga. Terus karena lebih enak, makanya lanjut sampai sekarang. Oh, berarti juga faktor yang mendukung tuh juga lingkungannya ya, yang bikin nyaman, terus jadi nyaman juga di situ buat bertumbuh lagi gitu ya Kak Kina ya. Oh, luar biasa. Nah, tapi kalau di perisai diri sendiri gitu kan, sejauh ini dari SD gitu kan sampai sekarang Kak Kina ikut perisai diri, apa sih yang dirasain, maksudnya olahraga ini tuh kenapa Kak Kina memutuskan untuk terus ikut ini aja gitu? Maksudnya pernahkah ikut coba yang lain atau gimana? Kalau olahraga di kayak bidang bela diri itu aku nggak pernah nyoba yang lain sih Kak. Karena emang awalnya aku emang nggak ada niatan gitu, karena udah masuk ke perisai diri, jadi ya udah ngerasa nyaman juga gitu. Tapi kalau olahraga cabang lainnya aku biasanya sepedaan atau itu renang sama bulu tangkis. Tapi kalau misalkan di
olahraga bela dirinya ini di perisai diri, apa sih yang dirasain manfaatnya gitu, atau kayak privilege Kak Kina dari kecil gitu kan menekuni olahraga ini sampai sekarang? Kalau mungkin dari aku karena kita kan ada grup besar juga, terus banyak informasi-informasi yang masuk, nggak cuma dari pertandingan yang ada, tapi itu udah kayak ada kayak loker-loker yang masuk itu juga ada, terus juga dari pengalaman-pengalaman senior, terus kita bisa kayak tahu mungkin dari pengalaman-pengalaman pribadi mereka entah di silat ataupun di lainnya. Itu sih Kak. Oh itu ya, jadi juga sharing-sharing dari teman seperjuangan gitu ya, itu juga ikut ngebantu gitu. Nah kalau dari dukungan, kan dari kecil nih udah ikut gitu kan, terus SMP, SMA udah mulai sering ikut tanding gitu kan, dukungan orang tua dan keluarga mungkin ya, dan teman-teman tuh kayak gimana Kak Kina? Kalau dari keluarga sendiri itu cukup mendukung sih Kak, apalagi kan papa juga yang masukin dari awal, terus kakak sama mama juga dukung juga, terus buat dari teman-teman sampai saat ini cukup mendukung sih Kak. Jadi biasanya kalau menang-menang terus mereka kayak selamat. Nah, ikut seneng juga ya ngucapin, dan juga pastinya teman-temannya juga jejaringnya jadi banyak gitu ya Kak Kina ya, nggak cuma teman sekolah juga tapi teman di perisai diri juga gitu. Menarik Sobat Sport, jadi pastinya nanti kita bakal kulik dan ngobrol lebih banyak lagi gitu kan sama Kak Kina tentang perjalanannya Kak Kina dari dulu masih kecil gitu sampai sekarang menekuni olahraga perisai bela diri di perguruan perisai diri ini seperti apa. Tapi kita nggak akan bahas sekarang, kita akan jeda sebentar, makanya Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Kina. Oke, kalau tadi kita udah bahas gitu ya tentang awal mula cerita gimana Kak Kina nih mulai menekuni olahraga bela diri khususnya di perisai diri gitu kan. Sekarang aku mungkin mau bahas lebih ke pengalaman Kak Kina di dalamnya gitu. Kan tadi udah disinggung sedikit mulai ikut tanding-tanding tuh waktu SMP, SMA gitu sampai sekarang gitu kan. Boleh dong diceritain pernah ikut event apa aja sih gitu, yang mungkin paling berkesan dulu deh. Kalau aku mungkin kalau dari eventnya itu udah pernah sampai internasional sih Kak. Wow. Tapi itu baru sekali waktu 2022 waktu SMA. Terus untuk pengalaman yang paling berkesan itu mungkin salah satunya yang internasional itu. Tapi itu kan karena COVID juga, jadi itu kita kayak take video sendiri gitu. Oh, lombanya kayak online gitu berarti ya? Tapi kayak ada kayak yang fight itu baru berangkat ke Bali waktu itu. Oke. Terus yang kedua itu waktu awal masuk kuliah kemarin, itu ada kejurnas juga, itu aku berhasil ngalahin Bali, tim Bali, karena kan Bali bagus ya Kak gerakannya, jadi di tim aku bisa ngalahin Bali itu cukup Bangga bagus ya. Oke, kalau yang paling membanggakan gitu, kalau tadi kan yang paling berkesan mungkin kayak sejauh ini gitu kan dari SMP gitu kan sampai sekarang, yang prestasi yang paling membuat Kak Kina merasa bangga dan apa ya, seneng gitu atas pencapaian itu tuh apa? Yang kejurnas tadi itu sih. Kejurnas yang ngalahin Bali itu tadi. Karena juga itu waktu pertama kali kuliah juga, terus waktu itu di Bandung sih Kak. Ini kan seru sama teman-teman lainnya. Kita dari Malang ke Bandung naik kereta, terus habis itu juga latihan-latihannya bareng gitu. Itu sih Kak yang paling berkesan. Nah kalau biasanya tuh Kak Kina kalau dapet info-info pertandingan kayak gitu tuh dari mana sih? Di grup besar, karena kan kita ada grup besar juga sih Kak. UKM ya? Iya, itu nanti nggak dari orang-orang itu nggak dari UB aja, tapi itu ada pelatih terus senior yang udah kerja sama
mahasiswa di luar kota Malang ataupun di UB itu biasanya ada yang ikut gitu juga sih Kak. Jadi kita terbuka buat umum juga. Oh ya, jadi nggak terbatas cuma buat mahasiswa UB aja gitu ya. Nah kalau misalkan dari proses latihannya sendiri, biasanya tuh berapa lama? Atau mungkin boleh dong diceritain yang kejurnas itu tadi gitu. Kalau dari segi latihan itu kita biasanya 2-3 bulan sih Kak. Biasanya 4 bulan juga bisa. Tapi tergantung timelinenya juga sama dari pihak UKM. Maksudnya pengurusnya itu tuh mau ngadain latihan startnya itu di kapan ya. Terus habis itu untuk dari porsi latihan itu bermacam-macam sih Kak. Kita biasanya kalau sehari itu yang paling fokus itu di sore hari. Itu kayak TC-nya yang pasti semuanya harus datang. Terus ada latihan tambahan itu di pagi ataupun malam setelah TC yang sore itu. Oke, itu tergantung dari tim atau individunya lagi gitu ya. Tergantung kesibukan juga sih Kak. Oke. Nah kalau tadi kan cerita gitu ya di balik kejurnas itu tadi gitu. Kalau misalnya kesan dan pesan atau suka duka selama mengikuti atau menekuni olahraga ini tuh apa sih? Kalau mungkin dari dukanya dulu kali ya Kak. Kalau dukanya itu biasanya karena kita capek latihannya itu juga 2-3 kali lah sehari dan itu kayak porsinya berat kalau dari aku sama tim. Itu kadang juga capek, terus belum lagi kuliah juga. Terus karena kadang itu aku bisa sampai memar gitu sih Kak. Karena saking karena biasanya aku kayak benturin gitu kan, kebentur gitu. Itu kayak terlalu sering jadinya lebam gitu. Kalau sukanya mungkin kita bisa kayak ketawa-ketawa bareng gitu. Jokesnya itu kayak hampir sama gitu loh Kak. Jadi sefrekuensi itu ya. Terus habis itu juga bisa keluar kota bareng. Terus jalan-jalan bareng setelah pertandingan gitu sih Kak. Oke, nah kalau dari Kak Kina sendiri gitu ya, dari SMP sampai sekarang gitu kan menekuni olahraga ini, apa sih manfaat yang dirasakan sejauh ini? Maksudnya mungkin kalau olahraga yang pasti kan memang kesehatan fisik gitu ya, tapi selain itu ada nggak sih yang dirasakan yang spesial gitu dari olahraga bela diri di perisai diri ini? Kalau dari aku mungkin ya dari orang-orangnya sih Kak. Terus juga jadi kenal orang-orang lain, nggak dari di Malang aja, tapi bisa entah di daerah lain ataupun mungkin di luar pulau juga. Terus juga biasanya itu kalau dari aku itu kita ada reward juga kan Kak. Bisa dari UKM ataupun dari UB gitu. Itu sih. Itu yang juga bikin tambah betah gitu ya, semangat ya untuk terus lomba lagi gitu ya. Oke, nah kalau dari tadi kan persiapan yang kejurnas gitu ya. Kalau pengalaman pertama tanding tuh kayak gimana sih, boleh nggak diceritain? Kalau dulu pengalaman pertama itu waktu SMP kalau nggak salah, itu di Jogja. Itu aku turunnya kayak pemasalan gitu sih Kak, bukan prestasi. Jadi semuanya dapat gitu kan. Itu kebetulan aku gagal, jadi aku juara yang paling terakhir. Itu agak sedih sih, karena kan dari teman-teman aku yang lainnya itu bisa juara 1, juara 2 gitu kan. Itu ya aku kayak sedih dikit, tapi ya itu buat aku berkembang sampai sekarang sih Kak. Justru itu jadi pacuan juga ya, jadi semangat biar bisa meningkatkan skill, kemampuan di bidang itu gitu ya Kak Kina ya. Wah luar biasa, ternyata pengalaman dan perjalanan dari SD sampai sekarang itu juga nggak cuma lempeng-lempeng aja gitu ya, maksudnya sempat ada di urutan terakhir, terus juga sampai akhirnya bisa berhasil mengalahkan tim yang emang kelihatan gerakannya bagus, bergengsi di ajang yang bergengsi, itu juga luar biasa gitu ya Kak Kina ya. Pastinya nanti kita bakal bahas lebih banyak juga, masih bakal kita ngobrol lagi sama Kak Kina tentang perjalanannya Kak Kina di bela diri perisai diri ini. Tapi Sobat Sport jangan kemana-mana dulu karena kita akan bahas di yang satu ini.
Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Kina. Tadi Kak Kina udah cerita banyak juga ya tentang dari awal gimana dia bisa menekuni olahraga ini, ceritanya gimana, sampai akhirnya cerita juga pertandingan pertama kali gitu kan, ikut tanding, sampai akhirnya bisa ikut Kejurnas. Oh ya, Kejurnas, sorry. Kejurnas yang bisa sampai mengalahkan tim yang bagus gitu kan, luar biasa. Tapi pastinya kalau udah selama itu gitu kan ikut bela diri, diperisai diri, ada nggak sih Kak Kina cita-cita atau target yang di set gitu? Maksudnya aku di perisai diri ini pengen apa gitu, pengen mencapai apa gitu, ada nggak? Kalau aku mungkin aku pengen ngalahin tim dari Bali lagi sih Kak. Oh iya. Terus juga kan habisnya ada pertandingan internasional di akhir 2 tahun ini kayaknya. Itu semoga aku bisa ikutan juga lagi sama tim aku. Oke, nah kalau sejauh ini untuk mencapai target itu apa aja persiapan yang udah dilakukan gitu? Kalau sekarang kan kita tahu tahun kemarin akhir tahun itu kan baru selesai tanding, terus kayak sampai sekarang itu masih vakum, jadi belum ada persiapan apa-apa. Cuma lagi dibentuk aja tim yang mau dari kontingen UB itu siapa aja itu masih dibentuk. Tapi mungkin dari nantinya itu kita bakal ada training center lagi, itu kemungkinan 2-3 bulan gitu. Oh, jadi persiapannya mungkin waktu emang mendekati dan ini ya, udah di set waktunya juga gitu ya. Oke. Nah, kalau cita-cita di luar perisai diri, maksudnya kayak apa, ada nggak sih karir yang pengen jadi atlet atau gimana gitu? Kalau aku mungkin kalau di perisai diri jadi atlet sih Kak kayaknya. Terus kalau yang lainnya mungkin dari jurusan aku itu lebih pengen aku kembangin lagi. Itu aja sih Kak. Oke. Nah, tapi kalau misalkan tadi kan dari SD gitu kan belajar bela diri, terus cewek gitu kan, kadang tuh di masyarakat kan juga masih keren ya cewek ikut bela diri gitu, yang padahal ya semua orang bisa aja gitu kan untuk mempelajari hal-hal itu. Tapi ada nggak sih kayak di kehidupan sehari-hari karena Kak Kina pribadi mempelajari bela diri, ilmu bela diri itu terpakai gitu, pernah nggak sih? Di luar kayak tanding atau yang formal di perisai dirinya gitu? Kalau aku biasanya nggak terlalu banyak sih Kak kejadian-kejadian kayak gitu, tapi kayak dari aku kayak lebih berani aja kalau misalnya ada yang catcalling gitu tuh aku kayak lebih berani buat nyaut balik gitu. Terus kalau dari yang lainnya mungkin kayak cuma digodain sama teman aja sih, karena kan kayak udah menang kayak gini gitu, sekiranya mereka kayak nyoba nantangin gitu sih Kak. Tapi ya aku nggak ngereken gitu sih. Bercandain gitu ya sama teman-teman ya. Oke, berarti selain juga bisa prestasi gitu diraih oleh Kak Kina, punya ilmu bela diri itu jadi bikin diri Kak Kina lebih percaya diri dan lebih ngerasa aman juga gitu ya. Lebih siap aja sih Kak. Karena udah merasa udah ada ilmunya nih buat ya membela diri gitu ya, kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Tapi semoga nggak akan kejadian yang jelek-jelek, nggak akan ya kayak. Oke, nah kalau dari harapan gitu, harapan Kak Kina terhadap olahraga bela diri atau ke diri Kak Kina sendiri, karir setelah ini, semoga harapannya seperti apa gitu ke depannya? Mungkin kalau dari aku sendiri harapannya semoga aku bisa lebih implementasiin lagi ilmu-ilmu yang aku dapat. Terus juga kalau dari teman-teman yang mau join olahraga dari bela diri itu kayak free banget buat join gitu, karena contohnya di perisai diri di perguruan aku tuh kayak feel free, kita kayak welcome banget sama teman-teman yang mau join juga. Terus walaupun udah kuliah terus baru masuk itu nggak apa-apa juga gitu, karena kita dari seluruh kalangan juga sih Kak gitu. Terus ya semangat buat teman-teman yang mau join di bidang olahraga aja sih.
Oke. Tapi kalau dari Kak Kina ada nggak sih tips atau kayak apa sih yang harus disiapkan kalau misalkan mau mulai menekuni atau mengenal olahraga di bidang bela diri ini gitu? Mungkin dari persiapan mental sih Kak, karena kan ya walaupun kita nggak dimarahin kayak gimana pun, tapi kan kalau misalnya kita latihan terus menerus itu kan pasti emosi kita juga kadang naik turun juga. Terus nanti disautin sama pelatih ataupun teman lain kayak gerakannya kurang, itu kan juga ngelatih mental kita juga. Jadi selain persiapan fisik juga harus nyiapin mentalnya juga ya. Oke, luar biasa. Mungkin boleh dong terakhir gitu kan ya, satu kata untuk perisai diri gitu. Satu kata dari aku buat perisai diri, mungkin dari sisi kekeluargaannya dan juga ke-welcome-annya itu bagus banget. Jadi teman-teman yang mau gabung itu bisa banget buat join perisai diri. Oke, terima kasih banyak Kak Kina karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini, menyapa Sobat Sport dan juga berbagi cerita dan juga pengalamannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat gitu ya untuk siapapun yang mendengar dan menonton gitu. Oke Sobat Sport, mungkin itu akhir dari bincang-bincang kita bersama Kak Kina di episode kali ini. Kalau gitu aku Sekar pamit undur diri dan sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada Kak Kina. Sobat Sport, jangan lupa untuk selalu saksikan Sportholic tentunya hanya di UB TV. So, see you in the next episode. Dadah!